Bersiap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Mari berdiri. Pancasila, akulah penuh patriot proklamasi. Pancasila, rakyat adil makmur semesta. Bersiap, bersiap, tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin-rajin, rajin sholat, orang tua disayangi, ibu guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Oke, terima kasih anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Belum kompak. Apa kabar siswa kelas 4C pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu cek dulu ya kehadiran ya. Kira-kira ada yang tidak masuk sekolah? Siapa nak? Iya, Akila. Akila sedang berada di rumah sakit. Mari kita doakan agar Akila lekas sembuh dan dapat bergabung dengan kita lagi ya nak. Oke, sekarang keluarkan alat tulisnya. Ayo, sudah dipersiapkan alat tulisnya? Ayo, di bagian depan sini belum ya? Ayo, keluarkan alat tulisnya. Pensil, buku, mana? Ayo, dikeluarkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian menggambar emoji di kertas kecil. Gambaran tentang perasaan kalian pada pagi hari ini. Oke, tahu emoji? Iya. Bagaimana perasaan kalian? Nanti kalau sudah dalam hitungan kelima kita akan tunjukkan bersama-sama. Mengerti anak-anak? Ayo, dimulai dari sekarang. Tunjukkan ke atas emoji kalian tentang perasaan pada pagi hari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ajija senang, Ala senang, Nafisa senang. Kelompok sini happy semua, bagus. Ayo, Faki senang, Rehan happy, Dapi smile, Alia smile, dan Jehana apa? Wow, senang semua, happy.
Berarti di kelompok ini hanya Dava yang sedih. Yuk, Dava, bantu ibu yuk. Ibu mau nanyain Dava kenapa setelah mengeluarkan perasaan ini, kamu lega nggak? Ada perasaan senang tidak? Ada. Ada ya? Ada. Benar, sudah berdamai dengan temannya kemarin? Udah. Sudah. Berarti kamu sudah lega ya menceritakan di depan kelas. Yuk, tepuk tangan buat Dava, nak. Silakan duduk. Oke. Jadi tadi Dava cerita dia habis bertengkar, namun sudah berdamai. Namun ada perasaan kesal sedikit di hatinya. Biar Dava lebih semangat lagi, mari kita ice breaking dulu. Ya, sebelum memulai biar kita happy semua. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, hidung. Oke. Masih ada yang kurang fokus, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, telinga. Oke, fokus semua, tepuk tangan buat kita semua. Oke anak-anak, boleh disiapkan buku IPAS-nya karena kita akan belajar IPAS ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah happy tadi sudah melakukan ice breaking? Jadi kalau Ibu jawab, are you ready class? Yes, I'm ready. Oke, ulangin bareng-bareng ya. Are you ready class? Yes, I'm ready. Oke, sekali lagi. Are you ready class? Yes, I'm ready. Oke, yuk disiapkan buku IPAS-nya ya. Ayo nak dibagikan nak buku IPAS-nya nak. IPAS, buku IPAS. Sudah semua? Siapa yang kurang? Oh, cuma satu. Lagi, nggak apa-apa. Sudah ya? Buka di halaman 54. Buka di halaman 54. Sudah? Buka di halaman 255. Maaf, 255 nak. 255. Di keragaman budaya. Oke? Sebelum kita melihat materi yang di video, Ibu ingin memberikan waktu kepada kalian untuk membaca teks yang ada di buku selama 5 menit. Ya, mulai dari sekarang. Jadi, di sini anak-anak melakukan kegiatan literasi untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Kegiatan literasi dilakukan di kelas dengan membaca buku selama 5 menit. Oke, finish. Sudah selesai anak-anak? Pada materi sebelumnya kita belajar tentang keragaman suku bangsa.
pada latihan kemarin kita sudah melakukan praktik wawancara pada teman sebangku, di mana kita mengetahui suku dari teman sebangku kalian kemarin. Kemarin tahu sukunya Amira nggak? Iya benar, suku Lampung ya. Jadi kita ini berada di Indonesia, yang dimana Indonesia itu kaya akan budaya, suku bangsa dan adat istiadat. Jadi dalam satu kelas ini mungkin aja ada berbagai suku nih, dari berbagai suku. Contohnya suku Lampung. Siapa yang suku Lampung? Tunjuk tangan. Ya, wah lumayan banyak ya, hampir setengahnya. Suku Jawa. Ya, suku Jawa juga nggak kalah banyak. Suku Padang, Medan, Aceh. Iya, berarti di kelas ini didominasi oleh suku Lampung dan suku Jawa. Ada nggak suku yang belum Ibu sebutin tadi? Oh, Palembang. Ada Palembang, ada Sunda, dan ada Akbar apa? Oh, Palembang. Palembang, Sunda, dan Palembang juga. Iya, berarti di kelas ini ada apa aja nak sukunya? Lampung, terus Palembang, Jawa, Sunda. Oke, berarti ada 4 suku ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang B, yaitu keragaman budaya. Tadi kalian sudah membaca dari halaman 255 sampai 263. Iya kan? Sudah membaca ya? Nah, berarti udah tahu dong sedikit beberapa kebudayaan daerah. Ibu mau tanya. Tapi sebelum Ibu tanya, mari kita saksikan video tentang keberagaman budaya agar lebih jelas lagi. Boleh menghadap ke depan semua? Oke. Are you ready, class? Kurang semangat. Yes, I'm ready. Are you ready, class? Yes, I'm ready. Oke, mantap. Selamat menyaksikan. Kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita.
Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi web. Ayo, kira-kira apa sih makanan khas daerah Lampung? Seruit. Kalau rumah adat Lampung, tahu nggak namanya apa? Lungo sesat. Iya, jadi karena kita tinggal di Lampung, kita wajib tahu dan melestarikan kebudayaan daerah kita. Nah, berdasarkan video yang kalian tonton, tadi ada beberapa pertanyaan. Ibu sekarang ingin bertanya, dan jika ada yang bisa menjawab, Ibu mohon tunjuk jarinya. Jadi ini yang paling cepat ya. Kenapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Ayo, Damar duluan. Ayo, Damar. Sebentar, Nak. Dideketin dulu mic-nya. Apa, Nak, Indonesia sebagai negara kepulauan, kenapa? Karena negara Indonesia memiliki pulau Iya, pulau ya. yang banyak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Damar. Kenapa negara Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Karena dia banyak pulau. Kira-kira pulau apa aja tadi yang disebutin di video? Jawa, pinter. Sumatera, betul. Papua. Sulawesi, iya. Kalimantan. Pinter ya. Berarti pada nyimak semua ya? Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Di sini Ibu sudah membuat pop-up book. Tahu pop-up book? Jadi pop-up book itu adalah buku yang jika dibuka akan menampilkan sebuah benda yang 2 dimensi. Contohnya seperti ini, Nak. Seperti ini. Nah, maaf. Mohon bantu Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah pop-up book sederhana. Apakah kalian sudah membawa alat dan bahan yang Ibu kirim informasi di grup? Sudah di bawah? Oke, boleh disiapkan alat dan bahannya. Jadi kita akan membuat pop-up book. Setiap satu orang akan membuat satu pop-up book tentang keberagaman budaya dan nanti akan dijadikan satu buku. Jadi pop-up book mandiri yang dibuat oleh guru, yakni seperti ini. Ini merupakan pakaian adat Lampung yang bernama saibatin, seperti ini. Lalu ada juga makanan daerah Lampung, yaitu sambal seruit. Ada rumah adat dan lain-lain, kemudian akan disatukan. Sambil mengerjakan, dengarkan Ibu ya, Nak. Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan kegiatan membuat pop-up book sederhana, peserta didik dapat mengetahui keberagaman budaya di sekitarnya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengenal pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan tarian daerah di suatu daerah. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan kreativitas peserta didik dan menumbuhkan minat belajar agar siswa menyenangi pembelajaran dan dengan mudah menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Agak maju ke depan sini biar kelihatan kamera. Kami dari kelompok. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami dari kelompok 2 akan
mengenalkan keberagaman daerah budaya daerah mana ini? Yogyakarta. Yogyakarta. Mulai dari Ulfa. Ulfa ada apa nih? Ada gudeg. Gudeg ini makanan tradisional Jogja. Lalu Ini senjata tradisional keris. gedein nak. Senjata tradisionalnya keris. Iya, senjata tradisionalnya keris. Ayo Julaika. Rumah adat. Gak kayak gitu yang bagus. Rumah adat Jogja apa namanya? Rumah Rumah Joglo. Tunjukin ke kawan-kawannya rumah Joglo. Nah, ayo Kirana. rumah Pakaian adat surjan. Pakaian adat daerah Jogja apa? Surjan. Surjan, tunjukin fotonya. Lalu tradisional senjata Jakarta apa nak? Cungkrik. Apa nak? Cungkrik. Cunri. Lalu Gong dan kempul. Alat musik Jakarta adalah gong dan kempul. oke, lalu Makanan khas dari Jakarta adalah kerak telur. oke, makanan khas daerah terakhir tadi adalah kerak telur. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, mana tepuk tangannya? Terima kasih ya. Oke. Baik. Mungkin disimpan dulu ya Nak ya, disimpan dulu pakaian adatnya tadi, pop up booknya disimpan dulu. Mengingat waktunya, Ibu mohon disimpan dulu. Lalu untuk pop up booknya dapat dikumpulkan ke Ibu. Apa udah selesai semua? Ada yang belum dihias ya? Oke. Oke, disimpan dulu. Ibu kasih waktu tambahan selama 5 menit untuk menyelesaikan yang belum menempelkan. Ayo, siapa yang belum? Dikerjain, Ibu mau tag videonya sini ya. Ayo ini dikerjakan. Lebih ya. Selanjutnya di sini anak-anak mengerjakan latihan soal yang telah dibagikan secara individu, bukan kelompok. Materinya sekitar keberagaman budaya yang peserta didik kerjakan pada saat kegiatan berkelompok, membuat pop-up book. Jadi di sini tujuan guru ingin mengetahui seberapa besar pemahaman peserta didik terhadap keberagaman budaya daerah. Apakah terdapat peningkatan pemahaman pada peserta didik? Jadi ini merupakan hasil karya anak-anak kelas 4C. Pop-up book sederhana. Di mana tujuannya sederhana, ya. Bagus-bagus Ibu lihat hasil karyanya. Dengan waktu yang ringkas kalian dapat membuat pop-up book secara bagus, kreatif dan unik. Ibu berterima kasih atas kerjasama kalian hari ini ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengulas sedikit nih pop-up book yang kalian buat. Kelompok ini membuat pop-up book daerah mana?
Yogyakarta. Nah, Ibu mau tanya, Yogyakarta tadi nama pakaian adatnya apa? Iya, surjan. Ya, ayo yang ini Mas, cuman ini doang yang tahu, cuman Kirana aja yang tahu. Sekarang Ibu mau tanya kelompok sini. Ini daerah mana ini? Kelompok 3, Jakarta. Nah, Ibu pengen ngetes nih, kira-kira saling lihat nggak punya temennya? Maksudnya saling belajar nggak apa yang didapat dari punya kawannya? Ibu mau ngetes makanan khas Jakarta deh. Apa? Kerak telur. Pada tahu semua satu kelompok. Tepuk tangan. Jauh ujungnya danau, dari umit makanan sampai pantai laut pesisir di pepadu jadi saya di nambah lampu saya gaya-gaya di kampung bukan hujan di pemandangan bunga di api lagi cengkeh dengan berbahaya dan di kemaluan. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Jadi, selain kita mengenal keberagaman budaya di negara Indonesia, kita juga wajib tahu kebudayaan daerah Lampung. Termasuk salah satunya lagu yang dinyanyikan kita tadi. Lagu yang berjudul apa tadi, Nak? Iya, tepat sekali, Sang Bumi Ruwai Jurai. Oke, telah sampailah kita di akhir pembelajaran. Mari kita berdoa dengan disiapkan rahmat. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Bersiap, gedein. Duduk siap. Siap, ready, play. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri no Nalape Usri Ila Adena Bil Akbari Sadaqallahul Adim. Salam ke Prabowo. Wabarakatuh. Terima kasih Rahmat. Bersiap. Baik. Kelompok 1. Hati-hati ya, Nak. Kelompok 4. Kelompok 3. Dirapikan lagi ya, Nak. Terima kasih ya, hati-hati di jalan ya, Nak ya. Kelompok 4.